Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat objek-objek sederhana dalam bentuk 3 dimensi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang pertama-tama itu di baris paling atas ada include.h yang merupakan pengincludean library dari OpenGL. Jadi apabila kita ingin menggunakan fungsi-fungsi OpenGL, maka kita harus menginputkan library-nya, yaitu include.h. Kemudian ada float, fx, fy, fz, tx, ty, tz, dan yp. Ini merupakan inisiasi dari variabel-variabel yang akan digunakan pada pembuatan OpenGL berikut ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi void effect. Nah, fungsi effect ini sebenarnya merupakan fungsi untuk melihat bagaimana objek-objek 3D-nya. Jadi kita dapat melihat objek 3D-nya dari berbagai point of view. Nah, kemudian di void effect ini ada beberapa fungsi yang dipanggil, yaitu seperti glue look at, gl float light position, gl light fv, gl blend func, gl enable, gl lighting, gl enable, gl light zero, gl depth test, gl color material. Jadi masing-masing dari fungsi ini memiliki fungsi masing-masing dan keterangannya ada di sampingnya. Kemudian kita masuk ke void selanjutnya. Nah, void Rubik ini merupakan void yang saya gunakan untuk menggambarkan Rubik. Jadi seperti yang dapat dilihat, void Rubik ini terdiri dari banyaknya. Namun sebenarnya ini merupakan fungsi yang berulang-ulang saja. Jadi yang pertama-tama itu ada GL Color 3UB. GL Color 3UB ini seperti yang kita tahu merupakan fungsi dari OpenGL yang berfungsi untuk memberikan warna kepada objek yang hendak digambarkan. Jadi setelah GL Color 3UB itu terdapat Glued Solid Cube. Glued Solid Cube ini merupakan primitif 3D yang telah tersedia pada OpenGL. Jadi Glued Solid Cube itu untuk menggambarkan persegi, dan kurung yang di dalamnya ini 0,1 merupakan ukuran dari persegi tersebut. Kemudian ada GL Push Matrix. GL Push Matrix ini merupakan sebagai pembatas dari transformasi yang akan diaplikasikan kepada objek tertentu. Jadi Push Matrix itu ibaratnya sebagai GL Begin. Kemudian ada GL Translate F. GL Translate F ini di kurungnya ada 3, yaitu posisi X, Y, dan Z. Jadi untuk penggunaan X, Y, Z-nya itu dapat disesuaikan dengan objek-objek yang hendak digambarkan. Kemudian GL Color 3UB ini ulang kembali seperti yang di atas untuk memberikan warna. Kemudian GL Glued Solid Cube ini ulang juga seperti yang di atas untuk menggambar persegi. Kemudian Jalpop Matrix ini sebagai penutup dari pembatasan transformasi yang tadi. Jadi ibaratnya ini sebagai GLN yang biasanya. Dan selanjutnya ini tuh fungsinya sebenarnya berulang-ulang aja sih. Cuma berbeda di bagian translate dan GL color-nya. GL translate-nya itu berubah-ubah karena posisi-posisi dari cube kecilnya itu berbeda-beda, dan GL color-nya berbeda-beda juga karena warna Rubik itu kan ada beberapa warna gitu. Jadi diulang-ulang terus sampai bentuknya menjadi Rubik 3x3. Nah, yang selanjutnya ada void tangga. Void tangga ini merupakan fungsi yang saya buat untuk membuat sebuah gambar tangga. Jadi sebenarnya konsepnya sama, yaitu pertama-tama kita menggunakan GL Push Matrix untuk membatasi transformasinya. Jadi pertama-tama kita pakai GL Push Matrix dulu, baru setelah itu kita translate posisinya agar posisi dari tangga tersebut tidak menimpa posisi Rubik yang tadi. Jadi kita geser dia satu ke X, satu ke Y, dan
0 ke Z. Kemudian GL Color 3 UV ini merupakan warna dari tangga tersebut. Kemudian saya juga menggunakan Groot Solid Cube untuk menggambarkan tangga tersebut. Kemudian kembali ke GL Pop Matrix untuk menutup transformasi ini. Kemudian diulang-ulang hingga membentuk sebuah tangga. Yang selanjutnya ada Void Ice Cream. Void Ice Cream ini merupakan fungsi yang saya buat untuk membentuk objek es krim. Nah, yang pertama-tama itu ada GL Fuse Matrix lagi, kemudian ada GL Translate F yang posisinya tentunya harus berbeda dengan Rubik dan tangga yang telah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya ada GL Color 3 UV. GL Color 3 UV ini memberikan warna kepada kun ice cream yang dimana warnanya warna coklat. Kemudian Groot Solid Cone ini merupakan fungsi dari OpenGL yang telah tersedia untuk membuat sebuah kerucut. Nah, yang di dalam kurung ini urutannya adalah base, height, kemudian slice dan stacks. Nah, kemudian ditutup dengan GL Pop Matrix dan dimulai lagi dengan GL Push Matrix, kemudian GL Translate, dan selanjutnya ada GL Color 3 UV untuk mengatur warna ice creamnya. Kemudian ada Groot Solid Sphere. Groot Solid Sphere ini untuk membuat gambar lingkaran. Nah, yang pertama-tama itu adalah radiusnya, kemudian slice, dan yang selanjutnya adalah stacks. Kemudian ditutup dengan GL Pop Matrix. Nah, selanjutnya ada fungsi void tampil untuk menampilkan objek yang telah digambar. Jadi yang pertama-tama itu kita harus memasukkan GL Clear, GL Color Buffer Bit, GL Depth Buffer Bit. Kemudian kita harus menuliskan fungsi yang telah kita gambarkan tadi agar dapat tampil di pada saat dijalankan. Jadi yang pertama kita masukkan Rubik, kemudian tangga, kemudian ice cream sesuai dengan nama fungsi yang telah kita buat tadi. Kemudian memasukkan GL Load Identity, kemudian masukkan fungsi efek yang telah kita buat tadi juga di atas. Kemudian Groot Solid Buffers. Nah, terdapat juga fungsi Void Reshape. Ini merupakan salah satu fungsi yang wajib digunakan untuk menghasilkan gambar tampilan dari yang telah kita buat. Ini merupakan fungsi yang telah default dan biasanya perlu digunakan untuk menggambarkan objek-objek 3 dimensi. Kemudian ada juga Void Timer. Void Timer merupakan salah satu fungsi yang penting juga dalam menggambarkan objek 3 dimensi. Ini merupakan fungsi untuk mengatur putaran dari objek-objek yang kita akan putar view-nya. Nah, di sini terdapat fungsi keyboard lainnya yang merupakan fungsi untuk menggeser-geser posisi dari objek. Jadi jika diklik panah atas pada keyboard kita, maka akan memindahkan posisi TY bertambah 2. Jika klik panah ke bawah, maka posisi TY akan berkurang 2. Jika diklik ke kanan, maka TX akan bertambah 2, dan jika diklik ke kiri, tanda panah kiri, maka posisi TX akan berkurang 2. Nah, di sini ada key page up dan key page down. Ini merupakan tombol F11 dan F12. Jika ditekan tombol F11, maka posisi TZ akan berkurang 2, dan jika ditekan F12, maka posisi TJ akan bertambah 2. Kemudian kita masuk ke fungsi main. Ini merupakan fungsi yang harus dan wajib ada jika kita menggambarkan OpenGL. Nah, seperti biasa masukkan Groot Init, kemudian Groot Init Display Mode, kemudian Groot Init Windows Position untuk mengatur posisi windownya, kemudian Groot Init Window Size untuk mengatur size window yang akan ditampilkan. Kemudian Create Window ini merupakan nama dari window yang akan kita buat.
Kemudian GL Clear Color ini merupakan warna default sebelum dijalankan apa-apa. Kemudian nih GL Ortho merupakan merupakan fungsi OpenGL yang wajib ada jika hendak menggambarkan 3D. Kemudian Glue Display Func untuk menampilkan void tampil yang tadi agar objek yang kita gambar dapat muncul. Kemudian Glue Reshape Func ini merupakan fungsi untuk memanggil fungsi reshape. Kemudian Glue Keyboard Func ini merupakan untuk memanggil fungsi keyboard. Kemudian ini Glue Special Func untuk memanggil fungsi special keyboard tadi, special key. Kemudian nih Glue Timer Func untuk memanggil timer. Kemudian Glue Main Load. Jadi itu merupakan penjelasan codingan. Jadi sekarang langsung kita coba aja. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat 3 objek ya. Yang tadi itu ice cream, yang kedua ada Rubik, yang ketiga ada tangga. Jika tombol W diklik maka akan bergeser begitu. Ini tombol A, tombol S, tombol D, tombol O, tombol L. Nah, terdapat juga ini Glue Key Right ini, berarti ini Glue Key Right untuk menggeser posisinya. Kemudian Glue Key Left, Glue Key Down, Glue Key Up. Kemudian ada Page Up, Page Down. Jadi itu merupakan beberapa fungsi-fungsi keyboard yang dapat dijalankan pada objek 3D yang saya gambarkan. Kemudian penjelasan dari project UAS yang saya buat, apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.